Hai, selamat siang. Saya dengan Mariana Yeti. Hari ini saya akan bertemu dengan narasumber saya. Apa saja yang kami ceritakan di sini? Ikuti saya. Saya berada di Karisma Motor di daerah Cinere. Siang, Ko Weli. Siang. Nah, saya mau lanjutin lagi ya. Boleh, boleh. Saat ini saya seperti yang tadi saya sudah telepon. Kita mau dengar kisahnya Ko Weli. Ini kebetulan lagi ngumpul ya? Iya, pada ngumpul ya. Kebetulan kalau hari Sabtu lagi teman-teman banyak yang datang. Banyak yang datang. Kita nanti nunggu lagi ya, banyak lagi ya. Iya. Oh iya. Ko Weli, kalau saya dengar ya cerita-cerita dan saya juga suka mengikuti nih ya dari teman-teman komunitas komunitas motor ya. Ko Weli ini adalah salah satu referensi bagi semua komunitas motor untuk ke bengkel sini. Ya, oke ya. Kalau boleh tahu nih ceritanya, bisa ada motor ini apakah emang dari dulu memang hobinya suka motor, otomotif? Dulu awalnya bagaimana hingga bisa ketemu teman ceritain aja deh kok. Jadi awalnya itu sama sekali nggak ada di otomotif. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena saya dari kampung itu awalnya kan mainnya di seni. Saya main di emas dulu. Oh. Pengrajin emas saya. Oh, pengrajin emas. Pengrajin emas. Ya, Jadi otomotif ini boleh dikatakan saya masuk terjun di dunia otomotif ini terpaksa. Terpaksa karena nggak ada pilihan waktu itu kan. Jadi nggak ada pilihan. Jadi ya tujuannya datang sih kerjanya nggak mau yang kotor-kotor gitu kan. Jadi pingin nyari yang sesuatu yang bersih lah gitu. Memang basicnya tuh nggak di otomotif. Dulunya. Ya kan? Iya. Tapi ketika saya mulai ikut terjun, pertama sih ikut saudara ya. Saya ikut saudara di Jakarta juga. Iya. Saya dari kampung. Ikut saudara itu 2-3 tahun lah. 2-3 tahun ya. Jadi berarti sebentar kok. Berarti awalnya dulu ini kampungnya di mana nih? saya di Bangka, orang Bangka saya. Bangka asli ya, ya, orang Bangka asli. Jadi Orang Bangka awalnya dulu di Bangka pengrajin emas. Tapi niatnya pingin punya yang sesuatu yang lain ya. Iya, sesuatu yang merantau lah ke Jakarta. Merantau ke Jakarta ya, merantau nih, ke Jakarta. teman-teman. Merantau. Awalnya sih karena memang basicnya kita aslinya kita orang bawah ya. Jadi saya umur 9 tahun itu udah lepas dari rumah. Saya pertama kali merantau ke Palembang. Palembang ya. Palembang. Background dulu keluarga apa kerjanya kok? Buru tani. Buru. Iya, buru tani. Buru? Buru. Oh, buru tani. Iya, buru tani. Buru tani di Bangka. Iya, di Bangka Belitung ya, orang Bangka. Ya, keras lah kehidupannya masa kecilnya di situ kan. Jadi ekonomi juga menuntut untuk kita bekerja. Iya. Iya, menuntut karena keadaan ya. Iya. Nah, udah akhirnya saya ke Palembang. Iya. Palembang, saya di Palembang tuh 6 tahun lah mungkin. 6 tahun, terus balik lagi ke Bangka. Tapi di Palembang pun kita udah mulai belajar itu tadi, pengrajin emas itu, bikin cincin kalung gitu. Iya, awalnya di Palembang. Nah, akhirnya ketika saya mendapat sakit, jadi kerja emas ini kan tiap hari kita berhadapan dengan kimia ya. Jadi akhirnya sakit, jadi saya putuskan berhenti. Nah, berhenti merantau lah ke Jakarta ini. Oh, dari Palembang ke Jakarta. Ya, Bangka, Palembang, Jakarta nih teman-teman. Akhirnya ya tadi itu ikut saudara kerja, nggak ada niat ini, memang nggak ada bisnya ke otomotif tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi jadi akhirnya ikut saudara kerja, ketemu teman di situ ya kan, ketemu teman, akhirnya mulai sedikit mulai suka nih. Udah mulai suka tuh ngutak-ngatik motornya. Seperti apa? Gini, kita kalau mau kalau mau bekerja itu kan ibaratnya kalau kita mau sesuatu yang sukses itu kan kita harus
mengejarnya, mencarinya sambil mencintainya kan. Jadi kita mencintai kerjaan kita sendiri loh kan. Ya, Nah, betul. kalau sebelum-sebelumnya saya nggak dapat. Nah, begitu saya untuk coba jalani sekitar 2-3 tahun itu saya udah mulai menemukan. Jadi saya mulai suka nih. Saya mulai suka, saya mulai menjiwai. Ya, akhirnya kalau dulu sih kita kerjanya umum ya, nggak ada motor besar kita. Motor kecil semua. Ini tempat saudaranya tadi ya? Iya, motor kecil semua. Nah, begitu kerja 6 tahun itu akhirnya saya mencoba untuk mandiri sendiri. Nah, itu pun basicnya masih motor kecil. 6 tahun. Ya, 6 tahun itu masih basic. Awalnya di mana nih, Ko? Saya di Cinere Langsung asli. di sini Iya, ya? langsung di sini. Langsung di sini. Cinere. Saya di Cinere ini udah 26 tahun, 27 tahun lah. 26 tahun. Ya, 26 tahun. Memang aslinya motor kecil, jadi cerita kalau bisa di Jatuh Bangun juga sih, Jatuh Bangun, karena motor kecil waktu itu kan nggak seramai sekarang ya. Ya. Apalagi zaman kita kerja itu kayak metek-metek itu memang belum ada kan. Ya, memang belum ada. Nah, akhirnya berjalannya waktu, motor kecil kita ya udah hatam lah, pegang semua. Nah, ada satu teman yang bawa motor, awalnya motor besar dia bawa. Iya. Bawa motor Thunder yang dia bawa tuh. Nah, dia tanya, "Well, bisa servis nggak?" Nah, saya bilang, "Saya nggak pernah pegang gitu kan. Tapi kalau mau dikasih, saya coba belajar gitu kan." Akhirnya saya pegang. Dia merasakan enak kali ya. Nah, dia rasakan nyaman ya dengan kerjaan kita. Nah, itu karena gini, waktu saya pegangan motor besarnya adalah tadi Suzuki Thunder ya? Iya, Suzuki Thunder nih, Suzuki Thunder. Nah, terus itu bertahan sampai 3-4 tahun itu cuma ada beberapa motor lah. Karena gini, kita basicnya masih awam, nggak memahami. Di waktu kita megang itu bengkel-bengkel kepercayaan orang sangat banyak. Jadi kita ini belum masih ya belum masih merintis gitu, masih merintis. Ya, puji Tuhan sampai sudah sekitar 15 ya, kurang lebih 15 tahun kesini lah. 15 tahun ya, 15 tahun ini. Nah, itu sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak prosesnya. Dan konsumen juga sudah banyak. Terus kita spare part, kita carinya kemana sudah banyak tahu. Dan link-link partner kerjanya sudah banyak. Jadi ya hari ini sih bagi kita semuanya udah mudah gitu loh. Sudah mudah gitu ya. Pertama sih ya banyak teman lah yang mendukung ya. Salah satunya Pak Onto ini, orang yang tahu lah dia, karena Pak Onto ini udah cukup lama ya Pak ya. Udah lama sekali loh. 10 tahun lebih itu. Berjuangnya lama ya, berarti ya, dari dulu di Bangka dengan backgroundnya ya teman-teman sebagai, kalau orang tua buruh tani, kemudian Koko Welly mau coba merantai ke Palembang menjadi untuk emas ya, Iya, itu ya Mas, 6 tahun ya di Palembang. Kemudian bergerak lagi karena sakit, ingin mencoba yang lain, kemudian beliau ini ke Jakarta. Total tadi kalau dengar ceritanya 26 tahun loh, teman-teman. Di Cinere saya 26 tahun. 26 tahun ya. Di Cinere kan ya. Awal kali motor ini ya, merintis sendirinya 20 tahun. Belum terhitung yang sebelumnya ngikut saudara tadi ya, seperti itu. Jadi memang semuanya itu ada proses nih teman-teman. Proses. Banyaknya hal kejadian ataupun sesuatu hal yang untuk mencapai sesuatu itu memang ada prosesnya ya teman-teman ya. Kita dengerin lagi nih apa kata Koko Welly. Jatuh bangunnya Koko Welly itu seperti apa? Boleh ceritain nggak? Pasti kan ada ya. Ya pasti, kalau jatuh bangun dalam hal kerja aja ya. Ya. Nah, jadi ya itu tadi saya bilang, awal kita merintis itu, saya awal buka bengkel aja itu untuk tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 itu ya kita masih kontrak ya.
Jadi itu udah berkeluarga atau masih? sudah berkeluarga, sudah berkeluarga. Iya, iya. Jadi itu tiap tahun kalau tiap bayar kontrakan itu kita masih nombok. Nah, karena ya itu tadi. Karena sudah sekian tahun ya. Iya, usaha, jadi ya. untuk narik kepercayaan konsumen itu prosesnya panjang. Jadi kita harus ngalami semua apa enggak kita awal-awal apalagi awal kita merintis kita ini belum mahir gitu kan, belum profesional gitu kan. Jadi ya kerjaan kita ya boleh dikatakan banyak yang gagalnya gitu. Akhirnya orang nggak puas. Nah, nggak puas terus konsumen juga nggak balik lagi gitu kan. Ada yang marah-marah nggak tuh? Ada banyak yang marah-marah, banyak. Terus nggak mau bayar lagi? Mungkin marah-marah? ada Kecewa ya kecewa lah gitu ya, kecewa. Tapi ya itulah namanya suatu proses yang harus kita jalani sampai kita menemukan satu bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu berharga di mata orang, terus orang percaya sama kita. Tapi ya semua karena mencapai itu tidak mudah. Banyak air mata, banyak penderitaan yang sampai harus nombok-nombok kontrakan ya betul ya. Banyak gitu. Terus gantiin motor orang yang kita rusakin. Iya. Itu kita lalui semua. Balik lagi tadi karena jam terbang kita belum menguasai, tapi karena kemauan kita mau belajar dan kita mau tanggung jawab ya rusak harus kita ganti gitu kan. Karena gitu. Kepercayaan nomor satu ya. Ya, kepercayaan nomor satu sampai hari ini. Saat itu sudah mempunyai pegawai atau belum ya? Awal dulu ada satu. Ada satu. Jadi memang toko ini langsung turun juga? Turun juga, semua kita turun di sini, semua turun. Jadi kalau sekarang ini kan kita main kan di basicnya udah motor hobi semua ya. Jadi terus bengkel kita juga nggak besar, jadi kita kerja walau kita tetap prioritaskan pelayanan, terus quality kerja kita, itu yang penting kepuasan konsumen, gitu, kepuasan konsumen. Gitu. Berarti banyak ini ya kisah-kisah hidupnya seorang Koko Welly ini, mungkin di teman-teman pernah mengalami ya. Tapi ada mungkin beberapa orang yang sedang merintis, sedang merintis dan sedang mungkin merasakan seperti ini. Ingat teman-teman, di balik air mata kita ada sesuatu hal yang menunggu, yaitu satu berkah apabila kita mempunyai ketekunan dan selalu ingat sama yang di atas. Proses itu sangat penting ya, mengajarkan kita bagaimana kita bisa berjuang ya. Dan saya lihat dari Ko Welly itu tidak berhasilnya seseorang itu ya dari diri sendiri ya Ko ya. Dari sendiri. Dan satu hal tadi saya belajar adalah ketika kita mencintai suatu pekerjaan, itu yang akan mencoba memberikan kita menjadi ketekunan. Setelah kita tekun, baru kita akan punya keberhasilan. Begitu ya Ko ya. Betul. Jadi intinya nih teman-teman, harus ada cinta sama pekerjaan itu, apapun itu ya. Betul. Dan kita harus berjuang gitu ya Ko ya. Betul. Bukan masalah berhasilnya, tapi prosesnya itu. Betul ya? Prosesnya butuh ya, kalau boleh saya tambahin, intinya kalau kita mau berhasil itu yang diutamakan adalah kepercayaan dan kejujuran. Ya, itu harus kita pegang. Jadi jangan takut kalau kita dihakimi orang atau disalahin orang. Yang prinsip kita satu, selama kita jujur, kita itu ibaratnya kalau orang jujur begini prinsipnya, bagai emas yang dipendam. Dipendam sedalam apapun dia tetap jadinya emas. Dia akan suatu hari dia pasti akan naik di permukaan gitu. Jadi ya itu kejujuran itu paling penting. Paling penting dalam sebuah proses ya. Gitu. Kalau hasil itu sebenarnya akan mengikuti. Iya, akan mengikuti. Enggak mungkin orang dapat berhasil tanpa melalui proses. Jadi harus ada sebuah proses yang harus dia jalani, dia lakukan, dan dia bisa menikmati hasil itu. Kalau kita bicara hasil duluan ya, kalau menurut saya nggak seru. Jadi harus ada sebuah proses itu. Gitu. Jadi kalau dari saya dengar ceritanya Ko Welly ini, hasil itu akan mengikuti ya kalau kita tekun ya.
Tapi sesuatu hal ketika kita jatuh bangun itu yang membuat menurut tadi Koweli yang saya dengar, itu adalah tingkat keberhasilan. Pada saat teman-teman mungkin ya, atau Koweli yang saya dengar tadi, saat kita jatuh, kita bisa berdiri, itu adalah keberhasilan. Tapi ketika kita jatuh dan kita tidak mau berdiri, itu kita gagal. Betul. Gitu ya Koweli ya? Betul. Sangat berharga ya cerita Betul. saya hari ini ya teman-teman. Kemudian dari cerita ini ya, lalu kan Koweli punya lah ya suatu hal, udah mulai nih rame seperti itu kan. Dulunya akomodasinya apa kok kalau saya boleh tahu? Maksudnya? Awal-awalnya Awal-awal. berumah tangga, akomodasinya apa masih motor kah? Apa sudah mobil? Apa seperti apa? Awal-awalnya Kan pasti dari rumah kan ke sini ya? iya, motor. 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 Oke, ya. Motor. Terus dari situ berkembang, kemudian Ya karena ada hasil tadi ya, terus seiring berjalannya waktu ya Kak, saya udah punya keluarga kan. Ya. Jadi saya udah punya keluarga, terus saya anak 2 sudah dewasa, jadi kalau kita mau pergi cukup jauh itu kan nggak mungkin kita Iya, pakai mungkin motor. naik motor. Ya saya harus ya ada kendaraan lah satu, Ya. mobil lah di rumah. Oke. Ya kendaraannya apa tuh kok? saya pakai mobil R3. Oh, Suzuki ya. Suzuki R3 nih teman-teman. Ya. Oke. Gitu. Dari bersatu keluarga naik Suzuki itu nyaman ya? Nyaman ya? nyaman. Kita nyaman lah kalau Berempat saya. nyaman lah ya? Ya nyaman, berempat, terus irit, dan ya bagi saya bukan karena saya cinta Suzuki saya bilang nyaman, tidak, tapi memang dia kendaraannya nyaman, dan bukan saya saja yang ngomong kan, teman-teman tuh banyak bicara Ya. gitu, nyaman, dia enak itu, terus ya nyaman lah semuanya gitu. Nyaman ya? Sampai hari ini pun kita pakai nggak pernah ada masalah. Kalau saya boleh tahu, servisnya di mana? Saya di Suzuki Buana Trada di Sawangan. Oh, di Sawangan. Ya, di Sawangan. Dealer resmi ya? Ya, dealer resmi nih teman-teman. Kalau mau servis. Ya, betul. Berarti kita bisa ambil begini teman-teman. Koko ini kan kerjanya juga di bengkel yang mengedepankan pelayanan ya tadi Ya, ya, kalau saya betul, dengan betul. kepuasan pelanggan. Dan sekarang juga Koko juga merasakan di Suzuki itu adalah kepuasan nomor 1 ya Kok ya? Kepuasan nomor 1. Kalau nggak nyaman nggak mungkin balik lagi. Betul. Nggak mungkin servis Betul. lagi. Iya, betul. Nggak mungkin dong pilihannya dulu mungkin dari motor beliau bisa beli yang lainnya. Iya, betul. Tapi karena referensi dari mulut ke mulut juga nih teman-teman. Betul. Berarti pelayanan nih Betul, teman-teman pelayanan. adalah nomor 1 nih teman-teman. Gitu ya kok ya. Iya. Kenapa kalau saya pilih servis kendaraan di tempat resmi? Karena mereka punya standar kerja. Standar kerja. Standar kerjanya yang sudah dipatenkan ya, boleh dikatakan udah dunia ya gitu ya. Ya. Jadi ketika kita bawa mobil itu jalan, kita nggak keraguan karena mereka mempunyai standar kerjanya itu. Semuanya udah SOP-nya ada. SOP-nya udah jelas semua gitu loh. Partnya Gitu. juga aman. Iya, betul. Enak, nyaman lah, terus Iya. pelayanan juga waktu kita datang servis memuaskan bagi saya. Memuaskan Iya, ya. memuaskan. Oh, Gitu. iya. Oke, di Suzuki Sawangan ya. Sawangan. Oke, deket ya dari sini ya? Saya dekat lah dari rumah itu paling 15 menit lah. Oh, 15 menit. dekat. Oke, Dekat. ada pelayanannya. Di sana ada spare part juga ya, kok ya? Ada Oh, ada spare part spare part ada. ya? Komplit. Komplit dari penjualan spare part ya. ya? Spare part. Oke. Jadi itu enaknya kalau saya masuk di resmi, mereka siap. Terus yang pertama udah pasti yang mereka jual adalah orisinil. Oke. Ya, kalau saya di bengkel lain kan, di bengkel biasa, kan sekarang kan banyak spare part yang KW1, 2, 3 Di bawah, kan ya. ya. Tapi kalau begitu saya masuk di dealer resmi, udah pasti mereka pakai asli. Gitu. Teman-teman harus ke dealer resmi karena dengan di dealer resmi ada spare part yang orisinil. Kenapa? Karena kita berpikir jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti perawatan mobil kita juga aman dan kemungkinan besar kita bisa safety dana. Betul. Nah, dana itu buat putar lagi nih ya Koweli. Iya, betul. Buat di sini di bengkel Iya, motor ini teman-teman betul. bisa ngelihat ya semuanya nanti aktivitasnya Koweli seperti apa. Koweli juga turun tangan langsung ya ke lapangan langsung seperti itu. Ada lagi yang bisa di-share Koweli? Masalah apa nih? Masalah Ya boleh dari misalnya sekarang ini kalau menurut Koweli nih saat pandemi ini nih kita bicara ya. Misalnya.
Ini gimana nih? Yang servis, yang datang, atau tetap aja? Karena yang satu itu tadi Koko Welly bilang, teman-teman saya referensi bayi mulut, jadi nggak mempengaruhi. Ya puji Tuhan ya sampai hari ini sih justru kita ini lagi bingung, terlalu banyak order. Waduh. Iya, terlalu banyak order. Jadi sampai mungkin ya banyak. Ordernya maksudnya ada yang order spare part juga atau gimana? Iya, dari order spare part sampai order. Order spare partnya dari resmi juga ya? Iya resmi, saya di Indomobil Indonesia. Nah, ya. langsung resmi dari Indomobil Indonesia untuk part motornya, ya, teman-teman. Terus, ya untuk dari segi kerjaan pun, walaupun pandemi ini, kalau orang banyak kekurangan, terus kita malah kelimpahan gitu. Ya mungkin tadi kita pakai standar kerja, terus barang yang kita pakai orisinil, terus kita menjaga kepercayaan konsumen gitu. Jadi pelayanan. Bagi saya sih itulah sebuah pelayanan yang kita berikan yang terbaik, maka konsumen pun nggak sayang-sayang untuk mengeluarkan kendaraannya lebih lah gitu, karena mereka puas intinya gitu. Jadi mereka tahu apa yang kualitas yang kita pakai itu seperti apa gitu. Sekarang kita sudah sampai di akhir cerita saya, teman-teman. Jadi kesimpulan hari ini setelah saya tadi mendengarkan cerita atau kisah dari Ko Welly adalah bagaimana proses dan ketekunan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau dari saya mendengarkan cerita dari Ko Welly, bukan masalah hasilnya, teman-teman. Tapi bagaimana saat kita jatuh bangun itu, keberhasilan itu ada. Saat kita jatuh, kita bangun, itu namanya berhasil. Dan satu lagi, Ko Welly selalu bilang, satu kejujuran, kepercayaan, dan selalu mengandalkan yang di atas. Demikian ya, Ko Welly. Betul. Oke, segitu aja cerita saya. Kita akhiri saat ini, kita nantikan cerita-cerita saya berikutnya. Kita bilang salam cerita saya. Salam. Oh ya, sebelumnya FB-nya Ko Welly, kalau teman-teman mau lihat kegiatan Ko Welly, bisa di FB-nya apa? Bisa saya di Welly Bong. Welly Bong. Ya. Nah, di situ ada kegiatan Ko Welly. Ada kegiatan kita semua di situ. Ya. Kita salam cerita saya kok. Oke. Ya. Salam cerita saya.